Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, ke materi kedua yaitu bab 2, yaitu kita akan membahas tentang router OS dan router board. Di bab 2 kali ini kita akan mempelajari apa itu router OS dan router board. Router OS Features router board name, router board tipe, dan struktur pada router board. Pada router board seperti ini biasanya disebut dengan router OS, dan hardware itu bisa disebut dengan router board. Jadi router OS ini itu dari vendor Mikrotik ya teman-teman. Dan router OS itu berbasis OS, sama halnya seperti Linux ataupun Windows yang dapat kita install di PC maupun virtualisasi lainnya seperti VMware, VirtualBox, dan lain sebagainya. Standar operasinya itu berbasis Linux. Itu versi versi 3.3.5 kel. Lalu kenapa sih router OS dapat kita install di PC? Itu tujuannya agar kita dapat mengcustom mulai dari prosesornya, beberapa RAM-nya, berapa itu kita bisa custom jika diinstal di PC. Selain itu, jika ada kendala seperti printer ataupun error, nah router OS ini hanya perlu diperbaiki pada part-part yang rusak saja. Nah, namun jika router board itu harus diperbaiki secara menyeluruh ataupun semuanya. Selain itu juga ada fitur-fitur yang memang router OS ini lebih unggul dari router board. Jika diinstal di PC atau di virtualisasi lainnya, nah di sini kita bisa cari beberapa jenis Dinara Mikrotik. Ini beberapa contoh Mikrotik router OS ya teman-teman. Dan oke, kita lanjut ke router board. Router board ini itu lebih ke PC ke teman-teman. Jadi jika kita bisa tahu bahwa segala fitur yang ada pada Mikrotik itu dapat tergabung dalam satu perangkat menjadi satu kesatuan, atau bisa terdapat pada perangkat pecahannya. Jadi router board ini digunakan untuk menjalankan sistem operasi router OS. Jadi masih ada hubungannya dengan router OS ya teman-teman. Kembali ke keinginan masing-masing, ingin menggunakan router board yang simpel yang sudah include dengan OS-nya, atau menggunakan router OS yang diinstal di PC. Namun kita bisa mengcustom seperti itu teman-teman. Selain itu, segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntutkan khusus sesuai kategorinya. Jadi bisa dipecah
seperti yang saya bilang. Kemudian ketersedianya mulai dari low end sampai dengan high end router. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yang mengenai router OS Petrus. Nah, mungkin beberapa orang berpikir bahwa MikroTik itu hanya digunakan pada router, padahal pada implementasinya fitur-fitur yang berada pada MikroTik itu banyak ya. Ada dari wireless, network, routing, PW, dan cost atau bandwidth, manajemen, point to point, dan sebagainya, yang mana fitur-fitur ini bisa dijadikan satu kesatuan pada router board atau juga bisa dipecah ya teman-teman. Perangkat misalnya untuk wireless network itu ada sendiri, kemudian untuk routing firewall dan itu ada macam-macamnya. Sendiri itu bisa disesuaikan sendiri ya teman-teman. Oke, yang pertama kita akan bahas wireless network, yang mana wireless itu terbagi menjadi dua, ada yang indoor dan ada yang outdoor. Dengan standar supportnya itu BGNAC. Nah, di sini contoh yang wireless indoor itu kita bisa searching. Nah, outdoor itu ada yang namanya point to point dan ada juga yang point to multiple, yang mana pada setiap jenisnya juga memiliki perangkat khusus masing-masing. Misalnya untuk yang point to point atau PTP itu ada perangkat khususnya sendiri yang namanya itu Nah, ini contoh point to point, dan ada yang juga namanya ini juga salah satu contoh. Kemudian yang foto full mission itu ada yang namanya routing ataupun dynamic routing yang support IP version 4 dan juga IP version 6. Nah, kalau yang dynamic routing itu contohnya seperti OSPF, BGP, dan lain-lain. Selain itu ada firewall, dan kalau yang firewall ini digunakan untuk dijadikan sebagai proteksi ya teman-teman, agar MikroTik kita aman. Kalau untuk NAT itu biasanya untuk klien yang memiliki IP privat agar dapat mengakses IP publik. Salah satu contoh penggunaan dari fitur ini misalnya untuk yang
spyware itu bisa mengatasi serangan atau bisa memblok website dan memblok server. Pada saat jam kerja misalnya, kalau yang NAT biasanya digunakan untuk menselektifkan IP privat ke IP publik ataupun sebaliknya dari IP publik ke IP privat. Selanjutnya di sini ada cost atau quality of service atau bandwidth management, yaitu bagaimana mikrotik kita diatur untuk menghitung bandwidth yang dibutuhkan itu sekian. Misalnya pada PC gaming bandwidthnya yaitu cocoknya beberapa, kemudian PC bekerja bandwidth yang dibutuhkan itu beberapa, itu diatur pada bandwidth management atau quality of service. Kemudian ada point to point tooling, contohnya PPTP, PPPoE, SSTP, OpenVPN. Selain ini bisa digunakan misalnya untuk PC yang sedang di-remote jarak jauh seperti itu. Oke, kemudian di sini ada user management. Contohnya ya di sini ada DHCP, proxy, atau hotspot, radius dan lain-lain. Untuk agar kita mendapatkan IP address secara otomatis, kemudian ada hotspot atau radius misalnya, kita di sini menyalakan hotspot. Kemudian ada klien yang ingin connect ke hotspot kita bisa memberikan portal hotspot, kita bisa memberikan portal autentikasi seperti password dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada tools. Jadi mikrotik itu bisa digunakan sebagai pin, width, test, store, mapping, MRTG dan lain-lain. Untuk infonya lebih lanjut, kalian bisa cek pada website ini ya. Jadi intinya mikrotik itu merupakan sebuah router yang menghubungkan jaringan tertentu dengan jaringan lainnya dengan berbagai macam fitur-fitur lainnya. Baik ini yang digunakan menjadi satu kesatuan pada satu perangkat ataupun berada pada perangkat yang terpisah. Berapa pada perangkat terpisah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai router board name. Jadi pengkategorian nama pada perangkat router board mikrotik dibagi menjadi 3 kategori ya. Yang pertama yang menggunakan simbol name, kemudian ada yang menggunakan word atau kata, yang ketiga itu menggunakan expression. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu menggunakan simbol name. Di sini ada contoh RB751 951 ini merupakan router board ya teman-teman. Kemudian angka 9 ini merupakan nomor seri atau kelas router. Nah, kemudian angka 5 ini merupakan jumlah port internet. Nah, angka nomor 1 merupakan jumlah slot mini PC atau wireless. Ini namanya itu RB951 misalnya. Jadi 9 merupakan seri atau router, kemudian 8 port N dan 1 merupakan port wireless. Kemudian yang kedua itu pada yang menggunakan word atau kata, misalnya Omnitic, Drop, SXT, LHG, Dynadis, Cap, WA, PHP, Hack. Kemudian yang ketiga ada yang menggunakan expression naming, yaitu nama disederhanakan disesuaikan dengan tahun kembangannya, dan biasanya internetnya lebih dari 9 port. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan router board yang lebih dari 9 port internet, itu dia menggunakan exponential naming. Contohnya ada RB 600, 800 dan lain sebagainya. Di sini teman-teman bisa searching, misalnya mau cari tahu tentang ini, tentang RB 600 mikrotik. Akan muncul perangkat terboardnya dengan nama
RB600 atau misalnya mau cari yang 800, itu namanya kalian bisa cari tahu lebih lanjut. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai router board tipe. Kita akan di sini sudah tahu ya kalian tentang RB952. Nah, adalah router board. Yang 9 adalah nomor router board, nomor 5 kemudian adalah 5 port internet wireless, nomor 2. Kemudian jika setelah itu ada UI, ini itu merupakan fitur board ya. Kemudian ada STP lagi, kemudian biasanya di sini ada 2 ND, ini merupakan fitur wireless. Kemudian di sini ada strip TC, ini merupakan jenis casing ya. Jadi di sini fitur wirelessnya. Jika nanti kalian bisa memiliki router board, kemudian dibaliknya ada kode-kode seperti ini, itu nantinya bisa disesuaikan kode-kodenya yang ada di sini ya. Misalnya U support port USB, kemudian A itu jadi temannya bisa menyesuaikan sendiri. Ke pembahasan selanjutnya yang terakhir yaitu arsitektur router board. Sebenarnya sama seperti pada di PC, namun berbedanya itu kan kalau di PC Experience adalah X64 dan ada yang X86, sedangkan kalau pada router board itu lebih daripada itu, yaitu MIP CD, SMI PS, terus TPPC, ARM, X86, MI Flash, RB 1XX dan lain sebagainya. Jadi arsitektur router board itu dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesornya. Kemudian software atau OS untuk setiap arsitekturnya itu berbeda-beda. Kalian ingin lihat arsitektur mikrotiknya lebih lengkap, kalian bisa mengunjungi website di bawah ini seperti www.mikrotik.com itu. Oke, mungkin saja pembahasan tentang buat router OS dan router board. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.